Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni Emiati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Japura Kidul, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu perubahan inquiry apresiatif metode Bagja. Inquiry apresiatif menurut Cooprider dan Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ia berpendapat juga bahwa saat ini kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkapkan hal yang benar dan baik. Metode kanvas Bagja. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cooprider ke dalam langkah 4D atau Discover, Dream, Design, Deliver, yaitu menurut Cooprider dan Whitney tahun 2005. Berikut ini adalah penjelasan tentang langkah Bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Kemudian Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Bagja yang ketiga adalah gali mimpi bersama. Pada tahapan ini, komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Tahapan ini yaitu mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan. Visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai toleransi, religius, empati, nasionalisme, disiplin, inovatif sehingga dapat disingkat trendy sesuai nilai profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan literasi dan motivasi belajar membaca siswa melalui alat peraga membaca metode multisensori. Nah, seperti yang sudah saya lakukan bersama anak-anak, yaitu saya dan anak-anak membuat alat peraga untuk belajar membaca anak, yaitu menggunakan metode multisensori. Dengan metode multisensori ini, anak-anak menjadi lebih bersemangat dan sangat antusias untuk belajar membaca dan menulis. Yaitu yang pertama anak membaca terlebih dahulu, kemudian anak menyusun huruf-huruf yang kemudian akan dirangkai seperti yang sudah mereka baca. Kemudian setelah itu mereka tuliskan huruf yang sudah mereka susun dan mereka baca. Ini adalah tahapan Bagja mengenai prakarsa perubahan yang telah saya buat, yaitu meningkatkan literasi dan motivasi belajar membaca siswa melalui alat peraga membaca metode multisensori. Di sini tahapan yang pertamanya yaitu buat pertanyaan utama, yaitu pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan literasi dan motivasi belajar membaca siswa melalui metode multisensori. Kemudian tindakannya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah, mencari sumber informasi dan referensi mengenai cara meningkatkan literasi dan motivasi belajar siswa melalui belajar membaca metode multisensori, kemudian melakukan asesmen diagnostik pada peserta didik terkait literasi dan motivasi siswa. Untuk tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu siapakah guru yang akan membersamai siswa untuk meningkatkan literasi dan motivasi belajar membaca siswa
melalui metode multisensori. Yang kedua, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat alat peraga membaca metode multisensori. Nah, tindakan yang perlu dilakukan yaitu melakukan diskusi bersama rekan-rekan guru di sekolah terkait hasil asesmen diagnostik pada peserta didik terkait literasi dan motivasi siswa. Yang kedua, melakukan diskusi bersama rekan-rekan guru di sekolah terkait pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, sosialisasi pada siswa untuk pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori, sehingga dapat meningkatkan literasi dan motivasi belajar siswa. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Di sini pertanyaannya yaitu, apakah dengan alat peraga membaca metode multisensori dapat meningkatkan literasi dan motivasi belajar membaca siswa? Terus, apakah alat peraga membaca metode multisensori dapat diterapkan pada kelas tinggi 4, 5, 6 SD? Kemudian, apakah ada keterkaitan antara penggunaan alat peraga membaca metode multisensori dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakannya yaitu membuat lembar observasi tentang literasi dan motivasi belajar siswa, kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidang tersebut. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan di sini yaitu, apa langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori? Yang kedua, bagaimana keberlanjutan alat peraga membaca metode multisensori agar terus dapat dipergunakan dalam pembelajaran di kelas? Daftar atau tindakan yang perlu dilakukan yaitu, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, pemberian penghargaan atau reward pada siswa yang memiliki motivasi tinggi dan dapat membaca dengan lancar. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan di sini yaitu, siapa yang bertanggung jawab memonitor terlaksananya kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori? Yang kedua, siapa yang akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori? Nah, kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori pada siswa di kelas. Yang kedua, guru kelas akan memonitoring dan mengevaluasi terlaksananya kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga membaca metode multisensori. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang telah saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik pada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya dengan like, share, komen, dan subscribe. Terus bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.